Berpaling ke Rusia demi membebaskan Irian Barat. Sejak terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, masalah Irian Barat tidak sekalipun lepas dari perhatian Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ingin masalah Irian Barat diselesaikan secara radikal. Masalah Irian Barat bukan sekedar wilayah yang masih berada di tangan kolonialis, tapi juga menyangkut harga diri sebuah negara berdaulat. Keluarnya Trikora menandakan Presiden Soekarno meninggalkan usaha diplomasi dengan Belanda. Trikora atau Tiga Komando Rakyat dikeluarkan Soekarno pada 1961. Adapun isi Trikora, 1. Gagalkan pembentukan negara Papua. 2. Kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. 3. Bersiap untuk mobilisasi umum demi mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan Trikora, Indonesia siap dengan segala resiko yang akan dihadapi. Ini untuk mengantisipasi jika Belanda tidak mau membicarakan masalah Irian Barat. Merujuk pada salah satu keputusan Konferensi Meja Bundar atau KMB, 23 Agustus hingga 2 September 1949, kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya setahun setelah pengakuan kedaulatan. Nyatanya, setelah ditunggu-tunggu, Belanda tidak mau membicarakan. Pada 2 Januari 1962, Soekarno mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Indonesia pun minta bantuan Amerika Serikat untuk menyelesaikan perselisihan dengan Belanda. Namun Amerika Serikat menolak. Soekarno pun melirik kekuatan persenjataan dari Uni Soviet. Amerika Serikat pun panik dan pada 1962 mulai menekan Belanda untuk menyelesaikan sengketa agar tak terjadi peperangan. Akhirnya 15 Agustus 1962 ditandatangani Persetujuan New York antara Indonesia dan Belanda. Adapun isi perjanjian tersebut, 1. Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB, yaitu United Nations Temporary Executive Authority atau UNTA pada 1 Oktober 1962. 2. Pada 1 Oktober 1062, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda. Selanjutnya, pada 31 Desember 1962, bendera Belanda akan diturunkan digantikan bendera Indonesia. 3. UNTA berakhir pada 1 Mei 1963 dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia. 4. Pemulangan masyarakat sipil dan militer Belanda harus selesai pada 1 Mei 1963. 5. Rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, ikut Indonesia atau memisahkan diri. 6. Kemudian diselenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Hasil PPRA disetujui pada 19 Desember 1969, yakni Irian Barat bagian dari Indonesia. Kembalinya Irian Barat ke Indonesia menjadi suatu peristiwa yang membanggakan karena berhasil mengembalikan Irian Barat dengan diplomasi tanpa menggunakan senjata. Padahal Soekarno saat itu sudah mendapatkan bantuan senjata dari Uni Soviet. Selain memasuk 1 kapal penjelajah, 14 kapal perusak, 8 kapal patroli anti kapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi dan helikopter, Soviet juga telah mengirimkan pesawat tempur MiG-19 dan MiG-17 serta 24 pengebom Tupelov 16. Bisa disimpulkan saat itu kekuatan persenjataan Indonesia terbesar di Asia Tenggara.